Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka di Masjid Al-Falah dari Aceh yang kita cintai. Selawat beriring salam mari selalu kita sajikan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada malam ini selamat kepada seluruh jamaah yang sempat menunaikan puasa 1 Rajab tadi, dan kita hari ini masih banyak mengamalkan sunnah, masih ada 2 malam lagi untuk kita melanjutkan puasa Rajab kita minimal 3 hari, apabila mampu kalau melanjutkan setengah bulan atau sampai 1 bulan. Pengajian kita minggu yang lalu bercerita tentang bagaimana Nabi Musa ditegur oleh Allah saat Allah mengatakan, wahai Musa, sebenarnya engkau belum pernah beribadah kepadaku. Kata Nabi Musa, aku sudah berpuasa, bersedekah, sholat, bertasbih, memujimu dan membaca kitabmu dan berzikir kepadamu. Kata Allah, sholat itu menjadi cahaya bagimu, puasa menjadi perisai bagimu, sedekah menjadi naungan bagimu, tasbih menjadi pohon di surga bagimu, membaca kitabku menjadi mahligai dan menjelma menjadi bidadari. Semua ibadahmu hanya untukmu. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang ibadah dapat melakukan untukmu, wahai Tuhanku? Kata Allah, amalan untukku adalah cinta dan benci kepada seseorang hanya karena aku. Itu pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi kita diharuskan, kalau kita senang kepada seseorang karena Allah, marah pun kepada seseorang karena dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang minggu lalu. Mohon maaf agak terlambat pengajian malam ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita semua yang hadir beriktikaf di Masjid Kedai Aceh pada malam ini diberikan manfaat dari ilmu yang mengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah sebuah fasal. Berarti kita di bab ke 28 ini yang menyatakan panasnya hari kiamat, kita sampai ke fasal. Artinya fasal ada suatu pembahasan khusus di sini dalam bab 28 panasnya hari kiamat. Tsumma yaqdillahu ta'ala bainal khalaiq. Kemudian Allah memutuskan, Allah menyelesaikan semua permasalahan di antara makhluk. Ini ceritanya seakan-akan seolah-olah kita bayangkan kita semua sudah berada di padang mahsyar. Kita yang hadir pada malam ini mendukkan dalam di padang mahsyar. Allah mau putuskan, mau selesaikan permasalahan di antara kita, bukan di antara kita di Allah, tapi di antara sesama kita, antara antara tetangga dengan tetangga, antara suami dan istri, antara segala seseorang yang bersangkut paut di dunia, bukan antara Allah dan makhluknya. Fa idza waqifu baina yadayillahi ta'ala, maka saat itu kita semua berdiri di hadapan Allah. Kita semua berdiri di hadapan Allah untuk diputuskan perjalanan hidup kita di antara sesama makhluk. Bila tiba-tiba dikatakan, dipanggilkan, ada pengumuman dari speaker atau toa atau halo-halo, aina ashabul madalimi, di manakah para pelaku penganiayaan? Ashabul madalim, dalim adalah aniaya, madalim artinya ada saling menganiaya. Ashabu pelaku atau pemilik, di manakah para kalian di dunia yang pernah saling menganiaya? Apakah kita korban atau kita pelaku? Kita lihat banyak kejadian penganiayaan yang terjadi. Ini baru saja di Muara 2 kejadian dan baru terkap kemarin di kantor polisi di bagian reskrim. Anak memukul ayah pakai palu. Baru aja boleh lihat Puja TV, kalau ada subscribe channel Puja TV ada beritanya. Jadi ayahnya memborong proyek relief rumah di Panggoy bawah. Ayahnya memborong proyek yang kerja anaknya
anaknya mandor membawahi 5 tukang, ongkosnya 5 juta. Lalu sang ayah tidak bekerja, dia cuma mengambil persen 10%, 500 ribu. Semua uang sudah diserahkan oleh si pemilik rumah kepada ayah. Kerjaan sudah selesai, ayah tidak mau menyerahkan uang 4 juta 500 kepada anak karena takut anaknya beli sabu-sabu. Padahal anak ini ya memang dia pakai sabu-sabu juga, tapi dia juga gak enak karena sudah ditagih oleh tukang yang lainnya. Ada 5 tukang semuanya. Tukang itu lagi kepada si anak. Akhirnya si anak emosi, diambil palu dan dipukul ayahnya di bagian dada sampai memar di bagian paru-parunya, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Anak itu ditangkap atas laporan ibunya dan sekarang ditahan di Polres dalam proses persidangan, nanti mungkin sampai ke Pak Jamal juga penjara. Jadi artinya apa? Saling menganiaya ini terjadi bahkan di antara ayah dan anak, di antara kita sesama hidup sudah pasti sering terjadi. Kita ribut, bertengkar sesama kita, ada yang kurang timbangan, ada yang waktu kita berjualan mungkin ada yang terzalimi, teraniaya. Ini yang diputuskan pertama sebelum kita dihitung apa amalan kita kepada Allah. Fayataqaddamu rajulani, maka didatangkan 2 orang laki-laki. Jadi pertama didatangkan 2 orang laki-laki, apakah kita di saat itu? Fayukhadhu min hasanati dzalimi, maka diambil dari kebaikan orang yang menzalimi. Zalimi adalah isim fa'il, artinya si pelaku. Kebaikan kita pernah ikut pengajian, kita pernah sholat maghrib berjamaah, sebentar lagi kita pernah sholat isya berjamaah. Tapi kita pernah menyakiti hati orang lain. Kebaikan kita diambil, diberikan kepada orang yang tersakiti karena kita. Fatudfa'u ila madlumihi, maka diserahkan, ditolakkan, diberikan kepada orang yang dizalimi olehnya. Pada hari apa? Yaumala dinara wala dirhama. Pada hari tiada dinar dan tiada dirham. Kita mau ganti rugi, tidak ada dinar, tidak ada ATM, Visa, Mastercard nggak berlaku. Kenapa saya? Saat itu dan ngecek kredit dan pak kredit, semuanya dibayar cash pakai amalan kita. Amalan kita pas-pasan, set-set terus. Semuanya kita 5 kali sehari. Bahkan kadang-kadang untuk lagi pamit, nah di kata-kata semuanya kita banyak bahkan yang belum terkata mungkin, atau yang belum selesai bajikan kita dulu, ada yang belum sempurna. Tapi ini yang amalan pas-pasan harus diberikan kepada orang yang kita aniaya. Fala yazalu yustafa min hasanatihi, maka tidaklah hilang senantiasa. La yazalu istilah dalam bahasa Arab artinya senantiasa. La yazalu tidak hilang artinya senantiasa. Yustafa min hasanatihi, diambil dari kebaikannya. Diambil terus-terusan. Dia pernah sholat, pernah puasa, pernah berzakat, pernah bertasbih, pernah berzikir, pernah baca Quran, kebaikan diambil terus. Hatta la yabqa lahu hasanatun, sehingga tidak tinggallah baginya satu kebaikan pun. Musabah kebaikan menjadikan. Karena memang kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin sedekah, tapi rajin kuat gegok, kuat dailahnya kok, kuat mepakilan kampung. Nah, urang yang lainnya diambil kebaikannya sampai la yabqa hasanatun, tidaklah tinggal baginya satu kebaikan itu. Hasanatun itu adalah isim mufrad, artinya satu kebaikan. Tidak kali habis. Fayukhadu min sayyi'atil matlub, karena kebaikannya sudah habis, maka diambillah dari keburukan orang yang dizalimi. Orang yang dizaliminya pernah tinggal sholat, pernah durhaka kepada orang tua, pernah minum minuman keras, pernah sabu-sabu, pernah narkoba. Keburukan ini ditimpakan kepada si zalim. Kalaupun kita malam ini segera bertobat, segera minta maaf kepada orang yang pernah terzalimi, faturaddu alaihi, maka dikembalikan kepadanya. Seluruh keburukan orang yang kita aniaya ditimpakan kepada kita. Sehingga kita lihat buku catatan kita pernah hisab ganja. Ya Allah, saya nggak pernah hisab ganja. Keburukan orang yang kamu zalimi masuk ke buku catatan kamu. Jadi saldo dan debit di saldo kita, kredit dan debit kita, kredit orang lain harus kita yang bayar.
Kesalahan orang lain harus kita yang tanggung. Orang tinggal sholat satu waktu sholat 40 tahun dibakar. Kita nggak pernah tinggal sholat karena keburukan dia ditimpakan ke kita yang dibakar. Hati-hati dengan kejadian seperti ini. Fa'idha faragat hasanatuhu qilarji ila ammikal hawiyah. Maka ketika setelah habislah kebaikannya diberikan kepada makhluk, dikatakan kepadanya, kembalilah kamu kepada tempatmu, neraka hawiyah. Dakut tanya benar-benar syurga. Kita ahli pengajian, jamaah pengajian, ahli jamaah sholat berjamaah setiap hari. Tapi Allah katakan, kembali kamu ke neraka hawiyah. Kamu neraka ini. Kenapa? Buku kita sudah menjelma dari banyak kebaikan jadi tidak ada, nol, dan jadi banyak keburukan gara-gara keburukan orang yang kita zalimi masuk kepada kita. Fa innahu la dzulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman lagi kata Allah. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat penghitungannya. Hari ini di kantor bupati, di kantor Pak Wasmani ada BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Cukup cepat itu. Berapa kerugian negara, berapa potensi kerugian, belum rugi sudah hitung potensi. Tapi Allah lebih cepat lagi. Uronyo tanya Pak Gajah, urun ekret rendah lebih dari masjid. Tanya ini ke rendah, hadir kala menjepit akhirnya wadai dan ekret rendah. Kita nggak berani ngomong, kadang ya ekret rendah dan rendah. Tapi Allah sari'ul hisab. Tanya wadai masa konflik pernah kena tepuk pada rendah. Kita nggak berani protes. Mana KTP? Kita terlambat kasih kena tepuk, kena tampar. Tapi hari kiamat, alhamdulillah, Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapa yang pernah menepuk tentara? Tentara itu akan dihisab, dikembalikanlah keburukan kita ke dia dan diambil kebaikan dia kepada kita. Begitulah. Bila kita pernah menerima kezaliman dan hari ini kita tidak mampu membalasnya, yakinlah Allah akan membalaskan untuk kita. Biarkan dendam ini manis sampai hari pembalasan tiba nantinya. Kalau kita hari ini ada masalah dengan orang, biarkan saja. Ada hari saat Allah yang maha cepat perhitungannya, yang menghitung berapa jatah kita sebenarnya. Hari ini kita kerja, lalu gaji kita dipotong oleh atasan. Kamu terlambat, banyak anak kata orang segala macam dipotong, tapi kita didalimi. Ada Allah yang cepat penghitungannya. Dari kiamat nanti tenang saja. Hari ini jalankan kehidupan seperti ini. Ad-dunya sijnul lil mu'minin, dunia ini menjadi penjara bagi orang beriman. Tapi di hari akhirat, kalau kita pernah terdalimi, cerita kemarin bahkan kita lebih cepat masuk surga nantinya. Kenapa? Karena amal kita sudah banyak, sudah full. Biarkan hari ini kita menjadi korban, tapi nantinya Allah yang akan membalik keadaan ini. Kita lah yang menjadi yang paling hebat. Yakni sari'ul mujazah, yaitu Allah maha cepat pembalasannya. Kita mungkin pernah mendengar, saya sudah pernah cerita sebelumnya, ada orang di zaman Nabi Musa, dia adalah tukang ghasab, tukang rampas. Kalau istilah kita sekarang, tukang begal. Jadi dia preman kampung. Setiap ada sesuatu yang urang mbak kontri dicok gaji, urang mbak bawa barang dagangan diambil, dirampas sama dia, diambil jadi hak milik dia, memang dia perampok. Artinya suka ambil barang orang. Jadi pada suatu hari ada seorang miskin yang sedang mengail ikan, tidak kemawi untuk kebutuhan sehari-harinya. Beliau mencari ikan, pas-pasan sehari-hari dijual setengah ikannya untuk dibelikan beras, setengah lagi untuk menjadi lauk makanannya. Tapi hari itu dia dapat 2 potong ikan, dan ketika dia mau bawa ke pasar mau jual, tiba-tiba jumpa dengan preman itu dan dirampas ikannya. Pulang bapak, oh engkau bahkan, oh be, saya mau bawa pulang untuk anak dan istri saya. Puak diambil ikannya, dirampas sama dia. Ini pengaliman, tapi kita nggak berani melawan. Begitu dirampas ikannya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, burung kianat, mu'la'nat adidor.
ya Allah hari ini saya dizalimi, dan engkau berkata bahwa doa orang teraniaya dikabulkan oleh Allah. Hari ini ya Allah, tunjukkan keadilan-Mu. Saat itu di masa Nabi Musa, hukum terjadi cepat sekali, artinya dinampakkan di awal. Saat si perampas, si ghasib ini membawa pulang ikan hasil rampasannya ke rumah, begitu gepesin engkut, detok dengan insen, dengan duro engkut, dengan di bagian kepalanya, detok jarawanya, detok terkejut ya. Kita biasa detok engkut, gedetok berpiak jarau, tapi ini nyut-nyutnya nggak hilang. Dia berdenyut-denyut terus sampai dia hentikan pesing engkut si angin ikan itu dihentikan. Begitu dia hentikan, dia terpaksa beristirahat. Dia demam 1 hari 2 hari, demamnya tidak hilang. Dia akhirnya berobat ke dokter. Ternyata dokter mengatakan ini infeksi, tangannya sudah sembuh. Dokter memberikan obat 1 minggu tidak sembuh. Lalu dokter mengatakan tangan ini, jari yang terkena duri ikan itu harus diamputasi. Setelah ini diamputasi, ternyata sakitnya tidak hilang, sakitnya masih menjalar ke bagian telapak tangannya. Lalu dokter mengatakan ini juga harus diamputasi karena sudah mulai busuk. Ini diamputasi sampai pergelangan tangan, sakitnya masih menjalar. Nah, ketika dokter menyarankan untuk amputasi ketiga kalinya, saat itu dokter berkata, sepertinya ada yang salah dengan Anda. Orang lain nggak sakit sampai segini. Ada sesuatu yang salah, mungkin Anda pernah. Dan salah. Bagi tanya kadang-kadang putra sakit, jangan langsung kita berobat dokter iya sebagai usaha, tapi mungkin kita ada yang pernah menyakiti hati orang. Kalau memang bisa minta maaf. Dia lalu teringat, nyo mungkin demurka gara-gara berebut ada padu haluno. Dia teringat. Lalu dia datang dan membawa ikan yang tadi sudah dirampas, tidak jadi diambil, dan dia membawa kembali hadiah kepada orang tua ini untuk minta maaf. Begitu dia bawa itu, memang kejadian masa Nabi Musa masih ada hal-hal kulil adat. Orang tua itu memaafkan dan tangannya alhamdulillah tumbuh kembali di saat itu juga. Jadi seperti inilah kejadian zalim, artinya saling mendzalim. Dulu kebetulan bisa seperti itu. Saat ini ya mungkin tidak tumbuh lagi, tidak ada cerita yang tumbuh lagi karena Rasulullah mengatakan, ya Allah jangan nampakkan asar daripada perbuatan umatku di dunia ini. Nah, jadi kejadian saling menzalimi ini ada terjadi. Kita nggak masuk kantor dipotong TPK. TPK-nya masuk ke mana? Itu di luar undang-undang aturan ASN. Kalau kita merasa terzalimi, Allah ada yang maha adil, maha menghakimi kita. Jadi jangan takut apabila hari ini kita merasa terzalimi, teraniaya, Allah akan berikan keadilannya di hari akhirat. Wa ala hadza, dan di atas kejadian ini, ja'a fil khabari, telah datanglah dalam sebuah hadis. Kalau pertanyaan boleh silakan tanya, apa-apa ya. Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini ada dalam hadis Rasulullah, an qul liqaumika, bahwa wahyu Allah, qul katakan liqaumika, bagi kaummu wahai Musa, in fa'alu khaslatan wahidatan adkhalahumullahu jannata. Kalau kamu mau melakukan satu hal saja, khaslatan sesuatu, wahidatan sesuatu yang satu, artinya satu hal. Kalau kamu katakan kepada umatmu, jika kalian mau melakukan satu amalan ini, satu hal ini, maka kata Allah, aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. Faqala Musa alaihissalam, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hiya, apa itu ya Allah? Biasa kita lakukan banyak amalan supaya masuk surga. Ada sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Tapi ini hanya satu, kita bisa masuk surga. Apa amalan itu? Kata Nabi Musa, qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ayat 2 khusama'ahu, bahwa dia bisa mendapatkan keridhaan daripada musuh-musuhnya. Artinya bahasa dari Aceh, bekna ulun bengi gegedanya. Kalau tidak ada musuh kita di dunia, artinya musuh kita ridha kepada kita, tidak ada satu orang pun yang marah kepada kita, insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Kita sholat,
puasa, zakat, haji, umrah tidak menjamin kita masuk surga kalau ada orang yang kita zalimi. Nah, ulun mudah-mudahan kitanya. Kita bos, kita pimpinan di kantor, di tempat kita kerja. Ada anak buah kita yang tersakiti dengan kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Kemungkinan pahala puasa kita, pahala sholat kita, pahala zakat kita akan beralih ke orang lain. Tapi bila kita yakin tidak ada orang yang marah kepada kita, maka insya Allah sedikit apapun amalan kita akan membawa kita ke dalam surga Allah. Ini berkata Allah kepada Nabi Musa, ayyar buat bersama aku agar mereka meridhakan musuh-musuhnya. Kita membuat senang musuh-musuh kita. Jangan ada musuh yang marah kepada kita. Qala Musa, berkata Nabi Musa, ilahi wahai Tuhanku, fa in kanu qad matu. Kalau musuh-musuh mereka sudah mati bagaimana? Urang yang tanggung tanya, urang yang tanggung pakai tanya, ada tarik garis, pegat pagu, tenang tanam gok. Pada tarik ciu di belang, ada tanya, di tanam gok, tetapi ada. Waktu ada pohon kita, daunnya jatuh ke halaman tetangga kita, kotor tetangga tanya, katik bro, igelin rumah gok. Kita meminta maaf, mereka sudah meninggal. Nauri yang pakai sampai lama, sampai tua, sampai musuh kita meninggal. Di mana kita bisa minta maaf hari ini? Lalu Allah berfirman, Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, fa inni hayyun la amutu. Kata Allah, aku hidup dan tidak mati-mati. Kalau musuh mereka bisa mati, tapi aku, kata Allah, adalah zat yang maha hidup, tidak akan mati abadan selamanya. Qul lahum yarduni, katakan kepada umatmu, kalau mereka tidak bisa mencari kesenangan, membuat ridha musuh mereka, buat saja ridha aku, kata Allah. Gelando dalam kemah baulun yang dong tadzalimi, mintalah maaf kepada Allah. Semoga dengan berkat ini Allah maafkan, Allah berikan kemaafan dari musuh-musuh kita. Qala, berkata Nabi Musa, kaifa yardunaka, bagaimana mereka mencari ridhamu, mencari kesenanganmu, membuat engkau ridha ya Allah. Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang membuat Allah ridha, sehingga musuh-musuh kita tidak lagi bisa menuntut kita di hari akhirat nantinya. Nah, macam yang harus kita lakukan. Apa yang pertama? Binida matil qalbi, dengan menyesal dalam hati. Kita pernah berbuat jahat kepada orang, tapi kita menyesal. Ya Allah, jangan belum tolong pakai dengan tetangga. Saya pernah marah dengan sesama warga. Kita menyesal yang pertama. Yang kedua, wal istighfar bil lisani, dan istighfar dari lidah. Ya Allah, nyapa ampun desya, nyapa ampun desya, urang yang punya hak di atas saya. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ala man lahu haqqun alaina, dan di atas orang yang punya hak di atas saya. Jadi kita minta ampun kepada kita, kepada orang tua kita, bapak ibu kita, juga minta ampun kepada orang yang pernah kita sakiti hati, punya hak atas kita, yang bisa menuntut kepada kita, kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Saat di akhirat nanti permintaan ampun kita menjadi pahala yang bisa kita berikan kepada orang tersebut. Jadi pertama menyesal, kedua istighfar, wadumul aini, dan tumpahnya air mata, wa khidmatul jawarihi, dan khidmah daripada anggota, artinya ibadah. Lakukan ibadah yang banyak, istighfar, menyesal hati, dan tumpahnya air mata kepada orang yang pernah kita sakiti, insya Allah akan menghapuskan dosa kita dan membuat kita bisa tetap tegak di hari kiamat, mempertahankan amalan kita tanpa harus membagikan kebaikan kita kepada orang lain dan mengambil keburukan orang lain menjadi bekal kita ke neraka. Jadi pertahankan amal kita hari ini, sesedikit apapun amalan kita, ada oke, jangan sampai amalan kita direbut oleh orang lain. Caranya hari ini dengan orang-orang sekitar kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang pernah kita jumpai. Kalau kita pernah marahan, zirah, duit sembahyang, salaman, maaf dan dulu,
Kalau kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah bisa gugur dengan musafahah dengan salaman, bisa gugur kalau kesalahan kecil. Tapi kalau kesalahan yang memang perlu kita minta maaf, kudu maaf, belum dikeun atau keun sampaikan. Kalau dia bertanya putra yang belum, sampaikan materi apa yang kita katakan kepada dia sampai dimaafkan. Hari ini, malam ini, dandang dengan jok kertas pun, jok pulpen secret, tulis. Kira-kira kita pernah berbuat salah sama siapa? Siapa yang pernah kita gunjing? Siapa yang pernah kita ribat? Siapa yang pernah kita gosipkan di belakang? Ustaz, belum nonton ke Jokowi. Nah, bagaimana? Ada akun Instagramnya. Oh, boleh baca akun apa ya bagaimana? Kalau berani buat pernyataan maaf langsung lebih bagus. Jadi bisa DM kalau memang dibaca. Nah, baca ya udah. Minimal kita sudah berusaha. Atau bahkan ke Irwandi, bagaimana Pak Enjil? Kemana ke siapapun, termasuk orang yang pernah kita hate speech, pernah komen jelek. Nah, orang yang posting di Facebook, lalu kita komennya jelek. Hari ini ada orang posting, barang siapa berpuasa raja maka Allah akan berikan pahala bulan. Lalu kita komen, bukan kan? Hana hadisnya, hadis palsu. Orang mau beramal tidak perlu hadis. Hari ini kita mendengar pengajian, kita nggak tahu hadisnya, tapi galak dengar dulu. Silakan dengar aja. Burunya kita dapat sedekah di pengajian, kita dapat akwa satu seorang. Ada hadisnya nggak memberikan sedekah di pengajian? Nggak tahu hadisnya pun sedekah tetap dapat pahala. Please, owner mi vaksin di negeri Aceh Islam, beliau sering bersedekah tanpa tahu hadisnya pun. Yang beliau tahu sedekah itu sunnah. Apakah sunnah sedekah mibirin? Bukan atas nama mibirin, atas seluruh nama sedekah tetap sunnah. Jadi saat kita beramal dengan sesuatu amalan yang belum ada contoh dari Rasulullah belum pernah sedekah mibirin. Tapi apakah itu bid'ah? Iya bid'ah. Tapi nggak dosa. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Kalau kebaikan yang kita lakukan, yang perlu kita tanyakan bukan adalah dalil membolehkannya, tapi dalil pengharamannya. Pak Maswani hari ini bekerja di kantor bupati. Apakah bekerja di kantor bupati bid'ah? Jelas. Rasulullah tidak pernah kerja di kantor bupati. Apakah haram? Apa hadisnya Rasulullah boleh kerja di kantor bupati? Hadis untuk bekerja di kantor bupati, untuk membolehkan kerja di kantor bupati tidak ada. Tapi karena Rasulullah mengajarkan kita untuk mencari nafkah kepada anak istri, yang perlu kita cari, adakah Rasulullah melarang kita mengerjakan itu? Kalau ada, maka tidak boleh. Ya, silakan. Dari yang mengatakan bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Amalku. Itu hadis palsu, bagaimana? Ya. Nah, itu menghasilkan ibadah kita yang berlomba-lomba di bulan Rajab ditingkatkan menjadi Syaban, Ramadan. Itu rencananya. Tapi ini kan palsu. Luar biasa. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini yang kita alami sekarang. Jadi banyak posting di media sosial yang buat kita pusing hari ini. Jadi mengatakan ini hadis palsu bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah. Kenapa? Kita malah disuruh puasa supaya ada bulan Rajab. Sya'ban bulanku kata Nabi Muhammad. Kita juga disuruh berbanyak puasa itu, bahkan Nabi Muhammad pernah puasa sebulan penuh di Sya'ban. Ramadan bulan umatku. Di saat itu kita disuruh tingkatkan amalan juga karena bulan umat. Lalu hadis ini palsu. Nah, dalam kajian hadis ada beberapa tingkatan hadis. Ada hadis sahih. Ini dari hadis sahih, artinya sanad hadis ini muttasil kepada Rasulullah dan semua perawinya dalam keadaan kuat dan siqah atau kepercayaan. Ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada juga hadis maudhu seperti cerita ini. Perkara hadis ini maudhu atau dhaif ini adalah bukan urusan kita kalau kita bukan ahli hadis. Kenapa? Kalaupun memang hadis ini palsu, selama untuk fadail amal, untuk kelebihan amal, silakan lakukan. Contoh, karena kita mendengar hadis fadilah puasa Rajab, katakan Rajab itu bulan Allah, kita berpuasa. Seandainya hadis ini palsu pun, apa hukum puasa? Berpahala, sunat.
Kenapa sunat? Hukum dalam Islam ada 5. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Puasa wajib kapan? 1 puasa Ramadan, 2 puasa Kauih, puasa nazar, baru wajib. Puasa haram kapan? Kalau ada larangan berpuasa, contohnya hari tasyrik, haram puasa, walaupun kita mau puasa. Puasa mubah kapan? Puasa di luar tuntunan syar'i, contohnya puasa untuk diet. Kita hari ini saya puasa nggak makan daging ya, boleh, sunat enggak? Karena Rasulullah tidak mengajarkan puasa diet karbo misalnya. Saya makannya daging aja, nggak makan nasi. Saya makannya beras putih saja, atau saya makannya beras merah saja. Saya makannya hari ini sayur menunya. Hukumnya apa? Sunat? Tidak. Wajib? Tidak juga. Haram? Enggak juga. Makruh? Enggak juga. Tapi mubah. Boleh puasa seperti ini. Itu puasa mubah. Ada puasa makruh? Ada. Ilo ngeronyok namanya bukir kok enggak makruh. Nah, puasa ini enggak dilarang karena tidak ada dalil keharamannya. Lo ngeronyok anak penyubuh, puasa penyubuh, tapi bir kok memang makruh. Tapi di luar itu berempat, puasa hukumnya adalah sunat. Saya mau puasa hari Minggu, sunat. Puasa hari Jumat, sunat. Puasa hari Sabtu, sunat. Bulan Rajab, sunat. Bulan Sya'ban, sunat. Bulan apa yang wajib? Bulan Ramadan, 1 bulan. Selain bulan Sya'ban, semua puasa itu sunat. Mau dibuat puasa Daud, mau dibuat puasa Senin, mau dibuat puasa Kamis, mau dibuat puasa Rajab, mau dibuat puasa apapun, kalaupun hadis ini palsu, hukum dasar puasa adalah sunat selain puasa Ramadan. Jadi kita nggak perlu tahu dalilnya apa, yang penting yang kita lakukan adalah kebaikan. Saat kita melakukan kebaikan, jangan tanya dalilnya apa, jangan pelajari hadisnya apa. Hari ini ibu pakai telkom apa hadisnya? Tidak ada hadis untuk pakai telkom. Yang ada dalam surat An-Nur ayatnya agar kita menarik jilbab kita, menutup aurat kita. Tidak pakai telkom, tidak pakai anak telkom, tidak pakai ciput, tidak pakai kain sarung, tidak pakai rida, tidak pakai kacamata. Kacamata tidak jelas, suara pakai kacamata. Mic ini juga nggak ada zaman Rasulullah. Tapi saat ini berupa kebaikan, yang perlu kita tanyakan bukan dalil ini, tapi adakah dalil pengharamannya? Kalau tidak ada, lakukan. Beda dengan keburukan. Kalau hari ini kita melakukan keburukan, ya kita tanya dalil. Adakah itu dalilnya? Kalau kita lakukan keburukan, kalau kita lakukan kebaikan, jangan tanya dalil mewajibkannya. Contoh, Rasulullah mengajarkan Iqra'u Yasin, bacalah Yasin. Fa innahu qalbul Qur'an, karena Yasin itu adalah hati Al-Qur'an. Tanya dan baca Yasin malam Jumat. Ustaz, hadis baca Yasin malam Jumat itu palsu atau dhaif. Mau dhaif hadisnya, enggak apa-apa karena ada hadis ada dalil umumnya. Bacalah Yasin karena Yasin itu hati Al-Qur'an. Itu hadis itu juga dhaif. Mau hadis dhaifnya, tapi dalil umumnya bacalah Al-Qur'an. Yasin bagian dari Al-Qur'an. Adakah larangan baca Al-Qur'an? Natom dekam menyebut Quran? Hantom. Kalau hantom berarti buat Yasin. Mau malam Jumat itu nak baca malam Rabu boleh. Malam ini baca Yasin boleh. Malam besok boleh. Saya mau baca subuh boleh. Yang nggak boleh di mana? Di WC. Kenapa? Ada dalil pengharamannya membaca Al-Qur'an di WC. Kalau tidak ada dalil, tidak ada dalil. Ustaz, saya baca Quran di mobil. Boleh. Yang nggak boleh di WC. Karena tidak ada dalil membaca Quran di mobil. Jadi kita tidak tanya dalilnya. Apa hukumnya membaca Quran di mobil? Mana hadisnya dari Rasulullah? Faqra'ul Qur'ana fis sayyarah. Baca Quran dalam kendaraan kamu. Tidak ada dalilnya. Yang ditanya bukan dalil melakukannya, tapi adakah dalil pengharamannya? Kalau tidak ada, lakukan. Jadi, kalaupun memang dalil itu wallahu a'lam, saya nggak tahu persis karena di sini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan tidak. Kita tidak perlu membahas hadis malam ini. Kenapa? Hari ini kita pengajian umum. Pengajian umum di masjid di Menasah. Kita tidak membahas dalil langsung dari sumbernya dari Quran dan hadis. Kenapa? Nggak cukup waktu. Kalau kita membahas hadisnya, pertama kita harus belajar nahwunya, syarafnya,
badainya, ma'aninya, bayannya. Setelah itu kita belajar ilmu mustalah hadisnya, kita pelajari sanadnya, kita pelajari tafsirnya, kita pelajari siapa perawinya. Baru kita tahu hadis itu maudhu. Tapi malam ini pengajian kita cuma 1 jam. Untuk kita bahas hadis yang betul-betul maudhu atau tidak, tak cukup waktu. Kalau mau mengkaji satu hadis mungkin habis waktu sampai 5 tahun. Makanya kita tidak dituntut